Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu edisi hari ini Rabu 21 Juni 2023. Kita masih mengangkat tema mengenai pemilu maslahat dan di Studio TVRI Bengkulu masih bersama dengan narasumber ada Pak Dhani Hamdani dan juga Bapak Awang Konaifi tentunya. Nah, kita ngobrol lagi bersama dengan Pak Dhani Hamdani tentunya ya. Nah, Pak Dhani, ada nggak sih perselisihan yang mungkin terjadi pada ulama itu sendiri tentang diperbolehkannya ikut pemilu atau golput saja ini? Iya. Memang ada hal-hal yang seperti itu ya. Ada orang yang mungkin kecenderungannya tekstual bahwa pemilu misalnya tidak ada di zaman Rasulullah, misalnya tekstualnya pemahaman seperti itu. Sehingga mengharamkan atau melarang orang yang terlibat dalam pemilu karena tidak ada pada masa seperti Rasulullah. Sebetulnya kalau digunakan dalil umum, ada memilih pemimpin itu dalam Islam kan gitu ya. Cuma metodenya, polanya seperti apa, nah ini yang mungkin dalam ada multi tafsir ya. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait dengan untuk kepentingan yang baik ya dan prosesnya baik itu dalam agama dibolehkan. Intinya prosesnya mungkin ya Pak? Iya. Memilih pemimpin kan baik gitu ya. Nah muncul karena sering melarang itu, ada muncul dari orang misalnya mengharamkan. Karena dari produk-produk pemilu tadi mungkin ada yang timbul kezoliman atau timbul kediktatoran dan sebagainya gitu ya, sehingga muncul mungkin ada dari golongan-golongan yang itu tadi melarangnya. Tapi jumhur ulama sepakat sebetulnya membolehkan pemilu ini ya, bukan sesuatu yang diharamkan. Karena adalah kepentingannya memilih pemimpin. Benar. Ya, memilih pemimpin. Dan ketika ditanya juga seperti apa misalnya negara yang dari awal berdasarkan misalnya Islam, mungkin kita belum tahu seperti apa polanya misalnya kan. Tapi yang jelas ini ada salah satu upaya, kan sebetulnya pemilu itu adalah kumpulan dari akumulasi kehendak rakyat gitu ya. Suara rakyat. Kehendak rakyat kumpulan, nah itu ditunjukkan dalam pemilu karena sarananya seperti itu ya. Dikemas dengan kegiatan-kegiatan itu bagian dari demokratisasi. Sebetulnya ada yang melarang itu kan mengambil bahwa yang namanya demokrasi itu secara ini adalah haram hukumnya misalnya kan. Nah, tapi mereka terlibat di negeri ya gitu kan, yang itu memanfaatkan demokrasi. Sebetulnya ketika dia terlibat di dalam memanfaatkan, harus terlibat dalam menentukan kebijakan di negeri ini gitu ya. Nah ini yang kadang tadi ada orang yang, dan itu tidak banyak lah yang kaum yang apa istilahnya berpendapat melarang tuh sedikit, dan itu justru sebetulnya menghambat kalau dia baik misalnya ya, kemudian dia golput misalnya kan, dia golput berarti nanti yang memilih misalnya ya yang tidak baik bisa jadi dipilih gitu oleh orang gitu kan, karena dia golput. Karena kesalahan dia golput ya. Coba kalau dianya yang baik-baik itu, yang punya niat baik itu terlibat, maka mungkin meminimalisir kalau ada pemimpin yang jelek misalnya. Karena gitu. Oke, baik, betul ya seperti itu. Jadi untuk ikut pemilu atau tidaknya ataupun juga golput ya Pak. Baik, kita kembali ke Pak Awang nih. Pak Awang, Pak Awang kan di bagian staf yang namanya penanganan, pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa ini. Nah, sengketa yang dimaksudkan ini sengketa dalam artian apa sih Pak? Sengketa di sini contohnya itu apa? Terkait penetapan DPT nanti, contohnya DPT, penetapan calon lah untuk tingkat DPRD tingkat Kota Bengkulu. Ada pihak yang sebelumnya itu mendaftar, ternyata berdasarkan berita acara KPU Kota Bengkulu dia dinyatakan mungkin tidak memenuhi syarat kan, atau mungkin pada saat ini belum memenuhi syarat. Nah, berdasarkan berita acara inilah nantinya yang subjek orang yang di dalam berita acara itu memiliki kedudukan hukum untuk menggugat lah sengketakan hal tersebut. Nah, itu salah satunya contohnya itu kan. Oke, baik. Nah, untuk alur penanganannya sendiri mungkin seperti apa alur penanganan untuk sengketa ini sendiri? Sengketa.
Nah, kalau untuk sengketa ini cukup panjang deh kan. Nah, pertama memang objek sengketanya itu baik berita acara KPU maupun ini keputusan KPU itu tentu. Nah, orang yang di dalam keputusan atau berita acara tersebut yang secara hukum dia terdampak langsung adanya keputusan, dia secara legalitas memiliki kedudukan untuk menggugat. Nah, nanti orang tersebutlah yang akan menggugat atau melalui partai politik, karena dia kan mewakili partai kan, menggugat ke Bawaslu nantinya. Jadi alurnya cukup panjang ya. Cukup panjang ya. Dan mungkin nanti itu bisa dibawa langsung ke jalur hukum atau seperti apa? Bisa? Jalur hukum di sini sebenarnya itu proses hukum, Kak. Nah, tapi sepemahaman masyarakat ya, nanti hasil putusan Bawaslu itu kalau memang ada pihak yang merasa belum puas lah secara hukum, dia bisa membawa ke PT UN. Boleh itu secara hukum. Itu dia ya untuk penjelasan mengenai alur dari penanganan pelanggaran pemilu itu sendiri. Nanti kita akan berbincang juga tentang mungkin banyak sekali baliho-baliho yang sudah ada nih. Yang sudah ada yang mungkin yang saya lihat itu baliho-baliho itu muncul orang-orang yang juga punya power juga sih. Kebanyakan yang tidak punya power itu belum ada baliho-baliho. Nanti itu seperti apa tanggapannya dari Pak Awang dan juga dari Pak Dhani tentunya kita. Tapi kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.